Selamat datang di SMP Negeri 58 Surabaya. SMP Negeri 58 beralamat di Jalan Platuk Donomulyo, Surabaya. SMP Negeri 58 Surabaya menjadi sekolah rujukan khususnya di Surabaya Utara. Dibimbing langsung oleh pengajar yang kompeten di bidangnya. SMP Negeri 58 Surabaya menjadikan siswa sebagai generasi unggul harapan bangsa. Dan mampu berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. SMP Negeri 58 Surabaya juga terdapat fasilitas untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan pengembangan bakat siswa. Selain itu terdapat tempat ibadah, serta sarana kesehatan. Kegiatan pembiasaan kepada siswa dengan tujuan mencetak generasi pelajar Pancasila yang berakhlak, berilmu, dan cinta tanah air.
serta terdapat berbagai kegiatan penunjang bakat dan minat siswa. SMP Negeri 58 Surabaya juga mengadakan kegiatan yang diperuntukkan kepada siswa. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diikuti, sesuai dengan bakat dan minat siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Surti, pangapunten mohon izin untuk melaksanakan tugas program pembela dalam modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini mohon izin untuk memberikan istilahnya mengajukan pertanyaan 8 pertanyaan Bunda. Apakah berkenan, Bu? Iya, terima kasih Bunda atas waktu dan tempatnya. Bolehkah saya memulai Bunda untuk yang pertanyaan pertama? Terima kasih. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bunda Surti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, ini berarti akhirnya belajar ya. Jadi kalau antara dilema etika dan rujukan moral, mungkin kalau rujukan moral itu kan antara maksudnya permasalahan yang antara benar dan salah. Tetapi ketika dilema etika, nah itu antara benar dan benar. Nah di sini ini kita ambil yang dilema etika ya. Jadi kalau di sini Bu Suwati dalam mengidentifikasi masalah, nah itu kita dilema etika itu bagaimana permasalahan itu ya kita kelompokkan mana yang suatu contoh di sekolah ini, nah itu ada
kita dalam menangani siswa ya Pak ya, menangani siswa ini sesuai, anak ini sudah sesuai aturan sebenarnya nih seperti sepatu. Nah, tetapi, nah itu sebenarnya benar ya. Tapi ketika mereka itu dalam kondisi berolahraga, nah mereka ingin kan ya, jadi maksudnya itu untuk apa ya Pak ya. Jadi apakah boleh saya ketika berolahraga itu saya menggunakan sepatu contoh kecil saja, sepatu yang selain dari warna hitam sesuai dengan ketentuan. Ya seperti itu Pak ya. Nah, jadi itu mungkin Pak ya. Terima kasih. Mohon izin berlanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bunda Suharti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah ini ada, saya itu kan dengan itu ya Pak ya, singkatan saya singkat dengan TIRTA Pak. Jadi TIRTA. T-nya ya seperti kita menangani permasalahan siswa ya dengan guru BK, kita sebagai coaching Pak ya. Nah itu pertama tujuan kita menangani permasalahan itu tujuannya. Yang kedua itu kita mengidentifikasi seperti yang pertama ya, mengidentifikasi permasalahan itu. Nah, mengombakkan kan ya. Terus baru setelah kita identifikasi, baru kita merencanakan aksi. Maksudnya tindakan kita terhadap karena ada kasus Pak ya, terhadap permasalahan dalam mencarikan solusi itu, nah kita rencana aksi yang teknis. Nah yang TA-nya itu adalah ketika sudah kita merencanakan tanggung jawab. Nah tanggung jawab kita. Jadi kita menangani permasalahan anak itu bukan sebagai kita sebagai memfungsikan kita sebagai seorang, tapi sebagai coaching. Nah, jadi sebagai kita coach. Kalau kita seperti itu, maka kita benar-benar akan menangani bukan antara seorang guru BK yang dimana di dalam sekolah itu seperti polisi bagi anak-anak. Nah, itu. Jadi saya akan TIRTA. Jadi tujuan, identifikasi, baru kita membuat rencana aksi, setelah itu tanggung jawab. Terima kasih Bunda Suharti. Mohon izin untuk melanjutkan ke pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda Suharti lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus yang pada poin-poin itu sebelumnya? Nah, yaitu Pak ya, yang pertama kan tujuan, identifikasi. Nah, tidak sendiri Pak ya, karena kita menggandeng juga guru BK. Apalagi kan di sekolah itu ada SK tim penanganan dan pencegahan tindak kekerasan di sekolah. Nah contohnya kalau ada kasus kekerasan, jadi kita ada tim yang mana sebenarnya itu masuk guru BK, ada tim siswaan. Jadi seorang kepala sekolah itu tidak sendiri. Kepala sekolah itu manajerial Pak, jadi seorang manajer bagaimana kita mengkondisikan dengan beberapa tim dalam penanganan. Nah, jadi itu yang awal, terus baru karena BK juga tidak bisa sendiri, BK melibatkan wali kelas. Jadi sama-sama antara BK dan berkolaborasi untuk mengidentifikasi itu permasalahannya, latar belakangnya seperti apa. Nah, karena anak-anak itu maaf ya, kondisi sekarang ya Pak Bagus, saya melihat terutama anak kelas 7 Pak Bagus. Ini anak kelas 7 itu 2 tahun dia di SD itu sekolahnya sekolah daring. Nah, jadi ketika kita menerima saat ini anak kelas 7 itu sebenarnya dengan tingkah laku yang seperti itu imbasnya dari 2 tahun masa daring itu. Nah, seperti itu. Terus baru kita membuat planning, rencana aksi. Nah, ini penanganannya itu seperti apa? Nah, seperti itu Pak ya. Terima kasih Bunda Suharti. Mohon izin untuk melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bunda Suharti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, antara benar dan itu ya Pak ya. Jadi yang apa tadi Pak? Yang dekat dengan benar.
Mohon izin mengulang lagi hal-hal apa saja yang selama ini Bunda Suharti menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah ini Pak, antara benar dan benar ya Pak ya. Kadang kita ini dalam mengambil keputusan, mohon maaf ya Pak Bagus ya. Ini antara kita ini rasa apa namanya ya, rasa pasif dari itu ya, kemanusiaan ya Pak ya, manusiawi dan apa namanya, jadi apa namanya, itu ya, berbenturan. Nah seperti itu Pak ya. Jadi kita pertama itu kita sisi ya, tapi kita mengedepankan dengan pertama juga. Jadi kita dengan memang sisi kebenaran, jadi apa namanya si kita, emosi kita dan kita kedepankan juga dengan Terima kasih. Mohon izin untuk pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan. Tantangannya biasanya itu ada beberapa alternatif pertimbangan ya. Nah, kita harus memilih salah satu. Meskipun semuanya itu sebenarnya benar, tapi kita memilih mana alternatif yang paling terbaik. Nah, gitu ya. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Menuju pertanyaan selanjutnya, apakah Bunda Suharti memiliki sebuah tata peraturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bunda Suharti langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda Suharti laksanakan selama ini? Kalau menyelesaikan di tempat itu Pak ya, itu kalau memang benar-benar ujung, tapi itu sebenarnya proses Pak. Jadi ada beberapa tahap proses, karena itu proses juga itu tadi Pak, karena banyak, maksudnya bukan baik karena kita melibatkan juga ada orang tua ya Pak ya. Nah tidak bisa kita langsung pada saat itu kita langsung, nah kecuali memang benar-benar ujung aja. Mohon izin untuk yang pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda Suharti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah jadi Pak, keputusannya itu, nah ini kan ada beberapa pilihan, terus ada beberapa juga alternatif apa namanya pengambilan itu, alternatif yang harus kita pilih. Nah itu kita memilih yang salah satu alternatif yang terbaik. Nah terus yang tidak kalah penting adalah kita kembali kepada tujuan. Tujuan kita itu dalam mengambil keputusan itu tujuannya ke arahnya mana? Terima kasih. Satu lagi Bunda untuk pertanyaannya yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bunda Suharti petik dari pengalaman Bunda Suharti dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah ini? Di sekolah ini ya Pak ya. Yaitu karena dilema etikanya itu benar, maksudnya itu benar dan sama-sama dengan benar. Jadi yang bisa saya petik bahwa dalam pengambilan keputusan itu kita tidak semata-mata langsung ini kita mengambil keputusan seperti ini, tapi memang ya kembali ke beberapa alternatif ya. Terus kembali yang saya tadi itu delta itu ya, awal itu pertama kita tujuan kita itu apa, terus mengidentifikasinya itu seperti apa. Nah setelah identifikasi kan kita baru menemukan ini masalahnya seperti ini. Nah setelah itu baru kita merencanakan aksi atau tindakan atau tindak lanjut ini seperti ini. Nah dari apa yang sudah kita ambil keputusan itu, dilema etika antara benar dan benar, nah itu kita harus mempertanggungjawabkan.
Luar biasa sekali Bunda. Terima kasih atas semua ilmu dan wawasan yang telah diberikan. Kurang lebihnya Bunda, mohon maaf kalau ada pertanyaan atau kata-kata yang salah. Saya juga mohon maaf Pak kalau sekiranya apa tadi yang saya jawab. Sekali lagi Bunda, terima kasih atas waktu dan tempat yang disediakan dalam kegiatan ini. Semoga Bunda sehat. Amin, amin. Bapak juga semangat, sehat. Mohon izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sukses selalu Pak. Perkenalkan, nama saya Andito dari kelas Perhotelan 2. Jadi di sini kita berdua akan menjelaskan tentang jurusan kita, yaitu jurusan perhotelan. Jadi di depan kita ada tentang praktek jurusan perhotelan. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan jurusan-jurusan yang ada di sekolah kita, Sekolah SMK Pariwisata Satya Widya. Mari kita lihat. Kali ini di sini kita akan menjelaskan tentang jurusan kita, yaitu jurusan perhotelan. Mari kita masuk. Jadi di sekolah kita lebih fokus di dalam dua departemen dalam hotel. Yang pertama adalah FO atau front office yang berfungsi sebagai penerimaan tamu, reservasi, registrasi, dan administrasi. Yang kedua adalah housekeeping. Departemen housekeeping ini berfungsi sebagai penanggung jawab dan mengelola atas kebersihan hotel. Housekeeping benar-benar memegang peranan penting dalam menunjang jalannya operasional hotel. Sekian penjelasan tentang jurusan kami. Terima kasih dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin pada pagi ini perkenankan saya salah satu calon penggerak angkatan 8 ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Edi Pranoto. Apakah berkenan? Ya, monggo Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan Bapak Edi. Dalam kesempatan kali ini ada 8 butir pertanyaan Bapak Edi Pranoto untuk kesediaannya berkenan memberikan penjelasan ya, terkait dengan apa yang terjadi di sekolah tempat Bapak Edi Pranoto pimpin sini. Boleh saya mulai Bapak Edi Pranoto? Silakan Bapak Gus. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk wawancara ini adalah sebagai salah satu tema modul 3.1 yaitu tanggung jawab pemimpin. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak Edi Pranoto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral, di mana pengertian dilema etika ini adalah ada dua kejadian yang sama-sama benarnya, tetapi Bapak Edi harus memilih salah satu yang istilahnya itu paling mendekati kebijaksanaan untuk memutuskan. Terima kasih. Ya. Baik Pak Bagus, akan saya jawab pertanyaan Bapak. Begini Bapak, kalau misalkan ada dilema jual sesuatu yang berbeda dan itu sama baiknya, saya akan melihat dari bawah. Artinya Pak, mana kasus itu sekiranya bisa yang di bawah ini tidak merasa dirugikan,
selama ini kami memutuskan itu dengan sistem bottom up, kami melihat dari bawah. Jadi intinya seperti itu. Terima kasih Pak. Boleh tahu contohnya apa Bapak Edi Pranoto? Mungkin ada 2 kegiatan yang istilahnya membutuhkan kebijakan yang berat ya untuk memutuskan salah satunya. Iya, terima kasih Bapak. Misalkan begini, ada suatu seminar ini ada 2 seminar yang harusnya kami kirim 2 guru yang berbeda, tetapi yang satu itu berhalangan hadir. Setidaknya kami akan memilih 1 guru yang bisa istilahnya yang bisa kami kirim dan memenuhi syarat sehingga suatu saat hasilnya bisa disampaikan ke kami. Jadi artinya apa? Tidak merugikan kedua belah pihak. Itu Pak. Luar biasa. Terima kasih Bapak Edi atas jawabannya. Mungkin ada yang ditambahkan lagi untuk yang poin pertama? Iya, baik Pak Bagus. Terima kasih. Memang agak susah ya. Artinya apa? Kalau sama-sama bagus, sama-sama penting, sama-sama qualified, tapi mau nggak mau kita harus memilih salah satu yang harus sekiranya untuk kepentingan bersama, baik antar guru, antar siswa, juga untuk kepentingan kompetensi yang ada di sekolah kita. Itu Pak. Terima kasih Bapak Edi, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak Edi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini kan lebih sama seperti yang tadi, cuma ini kalau sama-sama benarnya juga, dua-duanya juga mengandung nilai kebajikan. Iya. Baik Pak Bagus, pertanyaan Bapak sama seperti yang pertanyaan kedua intinya. Artinya apa? Ya kita ambil yang istilahnya kepentingan bersama. Artinya yang tidak merugikan, yang menguntungkan baik siswa maupun tenaga pendidik kita. Itu saja Pak Bagus. Berkali selain dua kepentingan yang menyangkut guru, mungkin selain guru ada Bapak Edi terkait dengan 2 kepentingan yang benar-benar sama mengandung kebajikan selain guru, barangkali ada siswa atau kejadian lainnya mungkin. Iya, kadang ada Pak. Kita itu kan namanya juga sekolah besar, walaupun kita swasta, kita masuk kategori sekolah besar. Kita ada beberapa mahasiswa kami. Jadi gini, sudah ada pos masing-masing. Misalkan tentang kesiswaan, yang mengurusi tentang bagaimana kedisiplinan siswa, kemudian bagaimana siswa itu menjadi baik, kemudian tentang humas, bagaimana wakasi humas kami juga bisa keluar, bisa ke dunia industri sehingga sangat dibutuhkan untuk sekolah kita. Dan juga tentang kurikulum. Kita kebetulan sekolah kita sudah menjadi kurikulum merdeka sudah 3 tahun yang lalu, karena kita termasuk sekolah pusat keunggulan. Hanya di hanya ada 2 di Surabaya, yaitu SMK Pariwisata Sadewida sekolah saya, dan juga ada SMK KAL 2. Itu sekolah swasta yang sudah masuk sekolah pusat keunggulan. Itu saja Pak Bagus. Terima kasih. Siap, luar biasa. Terima kasih. Untuk poin selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak Edi lakukan selama ini dengan terkait dengan yang pertanyaan sebelumnya juga, prosedurnya bagaimana? Ya baik Pak Bagus. Terima kasih. Yang pasti langkah-langkah pertama kami harus mendengarkan dulu keluhan, yang pasti satu itu. Kedua, bagaimana cara kita menangani, karena kita juga ada wakil ya, bagaimana misalkan masalah itu tentang kurikulum, ada posnya di wakasi kurikulum, kesiswaan di kesiswaan, humas di humas, kemudian sarana di sarana, itu kami sampaikan seperti itu Pak Gus. Terima kasih Bapak Edi. Untuk poin selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Edi anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, ya seperti yang tadi, misalnya kalau bisa contohkan, misalkan
antara kasihan dan nilai kebenaran. Jadi misalkan mohon maaf, ada anak yang mau mengambil rapot, tetapi sesuai dengan kesepakatan yang diambil kalau SPP-nya sudah lunas. Walaupun ada kejadian misalkan ada musibah, jadi tua tidak bisa mengambil karena uangnya tidak bisa membayar. Nah, terkait dengan itu, salah satu contohnya dengan dilema etika seperti itu. Ya. Bagaimana Bapak Edi untuk cara mengambil keputusan yang lebih efektif? Ya. Baik Pak Agus, masalah seperti itu seringkali kita hadapi Bapak. Kebetulan ada siswa yang mau mengambil rapor, ternyata tunggakannya banyak, sedangkan kita ini sekolah swasta Pak Agus. Tapi di sisi lain kita juga ada beberapa bantuan kayak pemuda tangguh, PIB. Kita sarankan dari siswa ini ikut bantuan-bantuan seperti itu, sehingga setidaknya bisa mengurangi pembayaran yang ada di sekolah kami. Itu yang pertama. Yang kedua, setidaknya kami juga tidak mempersulit Pak Bagus. Kalau kenyataannya siswa itu nggak punya dan orang tuanya sudah menghadap ke sekolah, saya rasa itu nggak masalah. Tapi kita berikan. Itu Pak Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Untuk poin selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang tadi? Ya, terima kasih Pak Bagus. Hal-hal kami misalkan dalam hal pembayaran, saya rasa kita mudah untuk memutuskan. Yang penting orang tuanya bisa menghadap ke sekolah. Artinya apa? Ada etika baik orang tua itu. Dia tidak pergi begitu aja. Berarti dia ada tanggung jawab. Yang pertama. Yang kedua, setidaknya kita itu tahu Pak, kita memilah-milahkan mana siswa itu dengan kemampuan finansial bagus, menengah, bawah, sehingga kita dalam menanganinya kita bisa. Dan itu sering kita rapatkan antar pimpinan kami, antar wakil. Itu saja Pak Edi. Terima kasih Bapak Edi. Selanjutnya, apakah Bapak Edi memiliki sebuah tatkala tata peraturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak Edi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Edi jalankan? Barangkali ada salah satu